saya sama-sama kerja juga ya di toko. Kayaknya kok capek-capek tapi buat apa gitu. Terus setelah merasakan di MTR terbalik, dengan dia tidak di kontraktor lagi, cukup kita berdua di toko, waktu lebih banyak. Saya sendiri bisa tolab ilmi, suami bisa, ke anak pun alhamdulillah ada kerasanya bedaan. Ada waktu buat keluarga, mudah-mudahan yang sakinah mawaddah warohmah yang kita cita-citakan bisa terwujud mudah-mudahan. Dan ada satu hal lagi yang untuk keluarga ya. Iya, gimana Pak? Dulu kan untuk saya, anak-anak saya agak susah juga untuk beribadah untuk musik. Putra putri berapa Pak? Putra saya ada 3. Alhamdulillah. Semuanya jagoan semua. Oh, Masya Allah. Ketika mereka ada di rumah agak sulit juga ya untuk diajak musik, terutama saya. Oke. Tapi setelah gabung dengan MTR itu mengalir begitu aja. Saya pergi untuk sibuk musik dan anak-anak juga gampang sekali ya, gampang sekali. Pertama itu dibangunkan dan ada unlogicnya itu bahwa ketika saya berjalan dari rumah ke masjid itu rasa begitulah kalau sering ingat itu jadi terharu juga, bangga karena apa, saya melihat malaikat-malaikat kecil saya berjalan di depan untuk menuju ke rumah Allah. Bahagia itu sederhana, Mas Budi. Ngelihat anak-anak sama suami ke masjid aja udah bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di kesempatan yang luar biasa, di siang yang luar biasa juga, kita kedatangan tamu yang luar biasa di podcast MTR, Utang Lunas Bisnis Berkelas. Alhamdulillah beliau setelah bergabung dengan masyarakat tanpa riba, dulunya beliau kontraktor yang hebat. Tapi setelah bergabung dengan masyarakat tanpa riba, beliau memutuskan untuk berhenti menjadi kontraktor. Namun beliau memiliki perusahaan atau bidang usaha yang lain, yaitu toko bangunan. Beliau adalah Bapak Budi dan Ibu Budi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan Pak? Sehat sekarang Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Setelah bergabung dengan MTR, sepertinya wajahnya semakin sempringah ya. Alhamdulillah, semakin gemuk lagi. Semakin gemuk ya. Baik Pak, betul ya. Dulu sebelumnya bekerja sebagai kontraktor. Betul. Income-nya dari kontraktor, dan setelah bergabung dengan masyarakat tanpa riba, kontraktornya ditinggalkan. Betul. Apa yang membuat demikian Pak Budi? Monggo dijelaskan. Dulu tetap toko bahan bangunan ya, Oke. kontraktor iya, karena sudah ada ilmu dari MTR. Iya. Mengenai kontraktornya di stop. Oke, karena berhubungan dengan fikih muamalah gitu ya Pak. Betul ya. sekali. Karena kan banyak hal yang di bawah tangan, riswah dan Riswah itu ya, intinya sih di situ ada riswahnya. memutuskan untuk berhenti. Berhenti total. Apakah tidak sayang? Tidak. Khususnya ibu nih saya. Lebih Ini sayang. bagian ibu nih, bagian ibu. Menteri keuangan ya. Iya, menteri keuangannya langsung. Bagaimana Bu? Awalnya sempat agak galau ya. Aduh, asalnya ada 2 pos, ada 2 pendapatan. Oke. Sekarang jadi 1. Di satu sisi mesti melunasi juga kewajiban. Oke. Jadi PR juga sih. Betul, Cuman betul. kembali lagi kita rezeki Allah yang ngatur ya, ada takarannya. Alhamdulillah malah dengan berhenti di kontraktor, pendapatan 1 kita bisa nyisihin buat bayar utang. Masya Allah. Di situ ya kita bersyukur banget. Di satu sisi kita mengambil keputusan yang emang udah deh 1 aja. Tapi situ alhamdulillah Allah berikan keberkahan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak, apa nih menurut Bapak? Dulu kita ngobrol pertama kali masuk gabung MTR ya Pak ya. Pertama kali memutuskan Bapak dan Ibu bergabung dengan masyarakat tanpa riba dengan MTR, apa yang membuat hati Bapak bergerak? Oh, saya mau gabung deh gitu. Enggak Pak, ceritanya gimana Pak? Dulu karena dunia kontraktor itu jadi lagi sibuk-sibuk. Oke. Ya. Oke. Sebetulnya saya dijerumuskan sama istri. Oh, yang menjerumuskan Ibu langsung. Betul, saya tidak paham tentang MTR, apa itu MTR, kegiatan MTR. Ya. Yang jelas istri duluan. Saya dijebak. Oke, tahun berapa Pak? Tahun 2019. 2019, berarti 2 tahun yang lalu ya Bu ya? Terus? Tahu-tahu istri saya ini daftarin SMATR di Bogor. Dah ya ikut aja kegiatan. Ya. Cuma 2 hari kok gitu. Iya. Ya daripada ini kan nggak enak juga gitu. Betul. Udah
didaftarin, udah bayar. Karena saya udah daripada ini coba aja. Ketika pas waktunya hari H saya coba ikutin, biasa aja tuh setengah hari biasa, masih boring gitu ya. Nggak ngefek. Nggak ngefek sih. Tapi setelah sore terus sampai malam Ya. udah mulai tuh, Ya. mulai malam besokannya tambah parah lagi. Maksudnya parahnya kenapa? Kok dahsyat gitu ya. Tapi kayaknya tidak terasa 2 hari tuh terasa. Pingin nambah lagi malah. Masya Allah. Gitu. Masya Allah. Akhirnya dari situ berubah pola pikir saya Ya. terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap usaha itu berubah. Nah, alhamdulillah menuju perubahan yang lebih baik lagi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Hal terpenting, Pak, after, maksudnya before dan afternya dulu itu seperti apa, dan setelah ikut MTR itu apa nih yang Bapak rasakan setelah ikut bergabung dengan, maksudnya ketika ikut acara tersebut? Dulu itu karena tadi bilang Iya. ada 2 pos Oh, pendapatan. Gitu. Setelah saya ikut bergabung dengan MTR jadi Ya. 1 pos untuk alhamdulillah. pendapatan secara finansial. Oke. Tapi berbeda dari utang. Alhamdulillah mungkin 3/4-nya itu sudah Sudah selesai, lunas ya, sudah lunas, beres ya, sudah alhamdulillah. beres. Dan yang 1/4-nya sekarang juga tinggal utangnya saja, Tinggal bayar pokok saja, Betul. sudah tidak ada bunganya, Bu, ya. ribanya sudah dihapus. Alhamdulillah. Dan itu real nyata bisa gitu ya, Pak ya? Real. Malah yang terakhir kemarin itu saya dapat BDO itu kurang lebih 700 juta. BDO-nya saja. 700 juta Betul, tidak perlu dibayarkan. tidak perlu dibayarkan. Baik. Pak, apa yang dilakukan oleh MTR hingga bisa membuat Bapak dan Ibu memutuskan untuk bayar pokok saja dan berhasil gitu, Pak? Langkah-langkahnya bagaimana? Sebetulnya tidak terlalu berat. Oke. Saya hanya berdakwah, dan berdakwah. Ketika saya dan istri saya membantu orang lain, Ya. ternyata Allah bantu kita. Tanpa melibatkan Allah, semuanya tidak mungkin. Baik. Itu tidak mungkin big win dan unlogic bagi kami mendapatkan keberkahan yang luar biasa dengan wasilahnya dari MTR. Alhamdulillah. Baik. Kembali ke Ibu. Ibu, dulu pertama kali memutuskan untuk saya wajib untuk menjerumuskan Bapak dalam tanda kutip menjerumuskan hal yang baik ya, Bu ya. Iya. Apa Pak, Bu, yang membuat saya harus ikutkan Bapak untuk ikut MTR? Gimana, Bu, ceritanya, Bu? Silakan, Bu, silakan. Ya berangkatnya itu dari galau ya, dulu tuh dikasih buku kembali ke titik nol ya. Di situ mulai tersadarkan, oh ternyata ke bank tuh riba. Asalnya tidak menyangka itu tuh riba. Oke. Setelah saya tersadarkan, oh kalau saya jalan sendiri kayaknya nggak mungkin. Tetap keputusan di tangan suami ya, kalau berhubungan dengan masalah keuangan. Untuk meyakinkan beliau agak lumayan alot. Oke. Karena emang berhubungannya dengan pola pikir ya, kalau laki-laki mesti ada bukti dan fakta yang terindak langsung. Iya. Saya coba-coba cari, ternyata ada di MTR. Saya kasih YouTube, masih belum. Pas nonton bareng aja sengaja saya masukin YouTube-nya ke TV, nonton bareng. Di situ baru katanya mulai tercerahkan dan saya langsung daftar ke KSW waktu itu. Ada Alhamdulillah. trik begitu ya, Bu, ya, Iya, berarti ya. alhamdulillah. Masya Allah. Baik, alhamdulillah. Setelah dulu namanya punya utang ya, Bu ya. Kan pasti kan kerja keras, kemudian uangnya nggak kerasain, kemudian mungkin di dalam keluarga banyak tanda Iya, kutip percecokan. betul. Bagaimana, Bu? Boleh. Before after. Boleh. Sebelumnya mungkin saya nggak banyak ngomong ya ke ayah kondisinya, karena emang waktu dulu tuh pulang dia tuh malam. Oke. Pulang malam kayaknya waktu buat keluarga itu kurang, sedangkan saya sama-sama kerja juga ya di toko, kayaknya kok capek-capek tapi buat apa gitu. Terus setelah merasakan di MTR terbalik, dengan dia tidak di kontraktor lagi, cukup kita berdua di toko, waktu lebih banyak, saya sendiri bisa tolab ilmi, suami bisa, ke anak pun alhamdulillah ada kerasanya bedaan. Ada waktu buat keluarga, mudah-mudahan yang sakinah mawaddah warohmah yang kita cita-citakan bisa terwujud, mudah-mudahan.
Artinya memang ada kebarokahannya Bu ya. Ada. Walaupun tadi sudah disampaikan pintu rezekinya tadinya 2 jadi 1, Iya, tapi betul. memang kebarokahnya tadi. Iya. Mungkin dulu wah banyak miliaran tapi Pusing. Malah utang nggak lunas-lunas. Kalau malah nambahin aja. Tapi alhamdulillah ketika memang sudah memutuskan menyetop hal-hal yang haram, Allah kasih keberkahan. Betul. Dan kuncinya tadi memang ada dakwah, kemudian tolabul ilmi. Apa yang dirasakan Pak setelah bergabung dengan masyarakat tanpa riba? Sangat senang, hal luar biasa, amazing. Dan ada satu hal lagi yang Gimana? memang untuk keluarga ya. Iya, gimana Pak? Dulu kan untuk saya, anak-anak saya agak susah juga untuk beribadah untuk ke masjid. Putra putri berapa Pak? Putra saya ada 3, Alhamdulillah. semuanya jagoan semua. Oh, tiga-tiganya. Masya Allah. Ketika mereka ada di rumah agak sulit juga ya untuk diajak ke masjid, terutama saya. Oke. Tapi setelah gabung dengan MTR itu mengalir begitu aja. Saya pergi untuk subuh ke masjid dan anak-anak juga susah gampang sekali ya, gampang sekali. Pertama itu dibangunkan dan ada unlogicnya itu bahwa ketika saya berjalan dari rumah ke masjid itu itulah kalau sering ingat itu jadi terharu juga, bangga karena apa? Saya melihat malaikat-malaikat kecil saya berjalan di depan Masya Allah. untuk menuju ke rumah Allah. Bahagia itu sederhana, Itu Mas sederhana. Budi. Ngelihat anak-anak sama suami ke masjid aja udah bahagia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang dulu sangat susah sekali. Masya Allah, Masya Allah. Iya. Kebayang bagaimana memang kadang-kadang kita pingin banget, oh anaknya suruh jadi hafiz, suruh ini, tapi kita tidak memberikan contoh. Betul. Dan ketika banyak kita ngasih pembelajaran kepada anak, banyak yang mereka tidak terima gitu, artinya tidak nurut sama orang tua. Betul. Tapi ketika memang sudah muamalahnya diperbaiki, Allah kasih keberkahan tadi Pak ya. Betul. Karena mungkin Alhamdulillah. yang masuk ke dalam diri beliau semuanya halal. Alhamdulillah. Masya Allah. Dirasakan kebahagiaan itu sederhana ya Bu ya. Sederhana. Kondisi yang paling besar berusia berapa Ibu? Yang paling kecil berapa? SMA kelas 2, yang keduanya SMP kelas 1, yang paling bontot kelas 5 SD. Alhamdulillah. Kembali ke penyelesaian utang Pak. Kalau boleh tahu utangnya kan miliaran nih. Proses penyelesaian kan sekarang sedang satu sudah mulai selesai, kemudian ada beberapa yang memang sudah tadi cuma bayar BDO-nya saja Pak ya. Apa yang dilakukan? Yang diberikan ilmu MTR itu apa dan apa yang dipraktikkan Pak Bu? Teknisnya Silakan. ya. Teknisnya sebetulnya tidak Kebang. ada tahap teknisnya. Itu yang tadi di awal. Kita berdakwah, kita memperbaiki diri, Ya. memantaskan diri terhadap Allah. Ya, Pelunasan itu kayaknya bonus dari Allah, bonus ya. bonus. Jadi Karena- saya nggak mau mikirin utang, enggak. Kita Ngalir aja. ngalir aja, beribadah, berusaha, ikhtiar, berdoa, udah. Kalau utang kayaknya bonus itu Masya Allah. yang Allah berikan. Karena banyak orang begini Pak, mereka punya utang miliaran. Kemudian mereka solusinya apa? MTR memberikan apa sih kan gitu kan ya? Apakah MTR itu memberikan bantuan dalam bentuk cicilan gitu? Ya itu. Kan banyak yang begitu ya Pak ya? salah Banyak, artikan banyak. Banyak apa nih MTR, mana solusinya untuk masyarakat apa kan gitu. Nah, menurut Bapak bagaimana Pak Budi? Ibu silakan. Iya, banyak yang berasumsi seperti itu. Dengan masuk MTR akan dibantu pelunasan, tapi dibantu tanda Dibayarin kutip ya. ya, pemberian uang cash. Betul. Seperti itu. Banyak yang bertanya seperti itu. Tapi kan ternyata di MTR tidak seperti itu. Tapi kita diberinya ilmu. Ilmu memantaskan diri. Di samping itu juga ada teknis-teknis untuk keperbankan. Alhamdulillah ya, ayo udah ikut PBTR. Di situ dikupas habis bagaimana cara berhadapan dengan bank dengan lebih mengutamakan bersahabat dalam berdakwah. Jadikan orang bank bukan sebagai musuh, tapi sebagai sahabat. Alhamdulillah kita tidak mendapatkan ancaman atau apa dalam kita pengajuan BD itu. Alhamdulillah hubungan masih tetap baik, silaturahmi dengan pihak bank tetap baik. Artinya Alhamdulillah. penyelesaian utang miliaran tersebut dengan bersahabat gitu ya Pak ya? Betul. Bersahabat, pendekatannya tidak harus dengan marah-marahan, Enggak. tidak Ada. harus dengan musuhan juga gitu ya. Mengalir. Bagaimana Pak Mengalir. Budi? Ya, ketika pihak bank, karena kita mungkin telat gitu, Ya. pihak bank nelfon, kita angkat telepon, malah diajak ke rumah, yuk
ke rumah. Kita, kalau misalnya mereka ke rumah kita suguhin semua, kita ngobrol begitu aja, nyantai aja, dan mereka juga tidak ada penekanan, tidak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan yang dilakukan adalah tadi solusinya adalah dakwah. Dakwah, Kemudian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. betul, memantaskan diri ya. Memantaskan diri kepada Allah ya. Yang kebanyakan orang menurutnya, "Oh, itu mah udah tahu gitu lah ya. Oh, itu mah saya udah tahu. Tapi memang justru itu ya, Pak ya. Itu kuncinya, karena orang tahu tapi mungkin berat untuk melaksanakan, apalagi mungkin masih setengah hati ya ketika kita memantaskan diri, satu sisi memantaskan hanya ucapan, tapi perbuatannya mungkin bertolak belakang ya. Itu mungkin akan menghambat juga gitu. Tapi ketika sudah kita benar perbuatan dan ucapan itu sesuai, ya alhamdulillah, insya Allah Masya Allah. selesai. Itu juga mungkin yang tadi Bapak rasakan bahwasanya harus meninggalkan satu bentuk usaha yang itu sebenarnya sudah besar gitu ya. Dan Lumayan. Saya tahu. dulu kontraknya sebentar apa, Pak? Kalau boleh diceritakan. Dulu itu kontraktornya kita dapat kerjaan dari salah satu perusahaan konglomerat juga gitu. Kita Artinya dapat besar dong. tender Tender. dan mengikuti tender gitu. Oke. Ya itu tendernya banyak riswahnya. Oh, Masya Allah. Baik. Dan itu Pak berani benar-benar hatinya ikhlas, legowo untuk ya sudah saya lepaskan. Prosesnya berapa lama? Perang batin itu lumayan sih, perang batin ketika saya pertama mengikuti SMATR itu, Ya. tapi kurang lebih 2 bulan langsung memutuskan untuk stop. 2 bulan setelah bergabung. Iya, jadi Setelah ikut setelah itu SMATR. tidak menerima kontrak kerja baru, hanya membereskan akad-akad yang sudah terjadi ya, yang sudah akad Ya, dibereskan, tender sudah. kontrak baru tidak menerima. Oke. Artinya kan memang secara pergulatan batin itu kan luar biasa ya. Luar biasa. Dan Ibu betul-betul menerima begitu saja atau mungkin ada sedikit diskusi panjang atau bagaimana? Emang sebelumnya pun kita udah berdiskusi ya, karena selama ini kita di kontraktor uangnya emang lumayan, tapi pusingnya pun lumayan. Dan mungkin saya orang yang simpel, nggak mau pusing. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan sekarang selain mengelola sebuah toko bangunan ya Pak ya, Ya. tempatnya di mana Pak? Toko bangunan kita itu tidak jauh dari keluar tol Cigombong, tol Bocimi. Tol Bocimi. Paling 100 meter lah. Oke, apa nama toko bangunannya Pak? Toko bangunan kita namanya TB USA 2. TBUSA 2. USH 2. USH. USA. OSA. Apa itu Pak? Kasih Silakan, coba. bocoran. Apa Bu? Apa Bu? Mungkin itu nama dari orang tua. Oke. Dulu kan saya masih bergabung dengan orang tua, singkatan nama orang tua Usup Supriyata, disingkatnya USA Oh, gitu. Masya Allah. Tapi banyak yang Banyak diplesetin, bilangnya diplesetin. orang Sunda asli. Orang Sunda asli. Orang udah asli. Baik. Tapi sebenarnya itu adalah rasa sayang kita kepada orang tua, nama orang tua gitu Nama ya. Bu? orang Betul. tua, iya. Nama orang tua. Baik. Selain mengelola tadi usaha toko bangunan, ini Bapak ini sibuk sekali dakwah ya Bu ya. Alhamdulillah. Dan memang meriayah teman-teman di Bogor, di Cianjur dan Sukabumi. Ya, memang dakwahnya kental sekali di masyarakat Tanpa Riba. Apakah tidak ini Bu, tidak berkaitan dengan oh ini Bapak sibuk sekali ngurusin dakwah, ini kok nggak diurusin ini usahanya. Bagaimana Bu? Enggak. Atau Bapak silakan. Contoh aja sekarang itu mungkin masa pandemi ya. Betul. Ketika perekonomian itu turun Ya, menurut pandangan orang-orang, ya. tapi alhamdulillah kita masih bisa membebaskan jaminan kita di bank. Masya Allah. Kita bisa save finansial, Ya, bisa menarik 2 sertifikat kemarin itu. Masya Allah. Berapa nilainya Pak? Kemarin itu 700 jutaan. 700 jutaan ya, Ya. alhamdulillah. Di kala orang lain kerepotan mungkin ya, alhamdulillah Allah memberikan rezeki kepada kami, Ya, malah bisa menarik dan Sertifikat. Ya, sertifikat. Masya Allah. Dulu yang ketika usahanya kontraktor sama sekali nggak bisa, sekarang Malah nambah. Ya, Sekarang bukannya berkurang utang malah nambah. Soalnya kenapa? Ketika ada proyek ya. harus menjanjikan uang sekian, langsung saya telepon pihak bank, top up dong gitu. Oh,
Ini top up tiap proyek top up. Baik. Tapi ketika sudah di stop dari kontraktor untuk ke perbankan kita negosiasi, alhamdulillah sekarang tinggal satu titik lagi. Satu, emang sudah bebas BDO. Alhamdulillah. Kedua, ketika saya meminta slik di OJK, Ya. ternyata utang saya itu tidak ada di OJK. Masya Allah. Kalau kata yang senior itu Ya. sudah dihapus bukukan. Itu juga sebuah unlogic lagi. Baik. Ketika durasi utang kita belum lama, kurang Baik. lebih 2 tahun. Ya. Satu, kita dapat BDO, kedua aja ternyata yang terakhir ini kita penghapus bukuan. Masya Allah. Berarti secara perasaan udah lunas ya Bu ya? Sudah lunas. Itu yang paling lucu itu sebetulnya yang berat bagi kita itu setelah masuk MTR itu ribanya ya. Tapi setelah kemarin itu kita sambil mengambil sertifikat dengan bayar 700 dan kita juga dapat informasi bahwa BDO kita itu ACC. Oke. Malah ketika saya lihat lumayan juga Sudah tertulis. BDO itu Masya Allah. hampir 700 juta ya, 690 sekian, 700 juta itu bebas Masya Allah. BDO-nya. Alhamdulillah. Dan Masya mungkin Allah. sekarang itu karena ada ilmu lagi, saya ingin ikut PBTR, katanya kalau sudah penghapus bukuan Betul. ada teknik lagi, bukan kita ngemplang, tidak, kita Baik. tetap utang harus dibayar gitu. Cuman kita bisa negosiasi di situ untuk meminta keringanan terhadap bank. Baik. Artinya memang kalau misalkan kata hadis Rasulullah memang kita tidak boleh menunda-nunda utang, Pak. Betul. Itu memang harus wajib Bayar. diselesaikan. Dan insya Allah tadi ada bikin bagus sekali, hanya BDO-nya sudah selesai, tinggal insya Allah kita doakan bersama. Semoga tidak sampai akhir tahun ya, Pak Amin, Bu ya. amin, amin. Insya Allah dapat rezeki dari Allah dan doa dari teman-teman semua pemirsa dari Masyarakatan Pariba TV juga mendoakan Bapak dan Ibu agar segera terbebas, benar-benar lunas utangnya. Amin ya Allah. Amin insyaallah. Ibu Bapak mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman sekalian yang mau bergabung dengan Masyarakat Pariba dulu bagaimana? Monggo silahkan pesan-pesannya Pak Budi. Maka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat surga, sahabat MTR dan warga MTR dan calon warga MTR, jangan ragu untuk menjadi warga dan untuk menjadi dilibatkan dalam dakwah di MTR. Kata orang MTR itu programnya mahal, tidak sebanding dengan apa yang kita dapat. Kalau itu hitungannya rupiah, sangat kecil sekali. Salah satu contohnya ketika saya bisa bebas BDO 700 juta, padahal saya cuma mengikuti program beberapa. Paling pengeluaran anggaplah paling banyak juga 50 juta. Tapi dapat BDO-nya udah ratusan juta. Terus ilmu-ilmunya sangat dahsyat. Passcode-nya sangat top sekali. Dan jangan lupa di MTR itu dakwah. Apapun yang kita lakukan, dakwah tetap berjalan. Kita bantu muslim yang lainnya, insya Allah kita akan dibantu oleh Allah. Mungkin ada tambahan, Bunda? Silakan Ibu, ada tambahan yang mau disampaikan khususnya bagi pendamping suami yang mengokohkan niat ya Bu ya. Silakan Ibu. Untuk umahat, para istri, calon warga MTR maupun warga MTR dan penggiat MTR, kita terus bersemangat membersamai suami untuk mencari ridhonya Allah. Insya Allah ridhonya Allah ada di tangan suami kita, insya Allah. Masya Allah, terima kasih. Ini semoga yang sedikit ini karena memang waktu juga Pak. Kita kalau misalkan mau ngobrol, kita pengen ngobrol yang lebih banyak lagi nih Pak Bu. Tapi karena waktu juga, kita di sela-sela acara penggiat Masyarakatan Pariba khususnya di wilayah Bocimi, karena sedang acara, kita ngobrol-ngobrol sedikit dengan Pak Budi dan Ibu. Nah, makanya karena waktunya terbatas, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kesalahan-kesalahan. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat bagi para pemirsa semuanya. Amin. Kita Amin, amin. baca istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Baca alhamdulillah 3 kali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kesalahan. Wallahi muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.